Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, karena Tuhan terlebih rindu untuk memulihkan kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap tantangan yang boleh kami lalui ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Dalam ibadah online ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang memimpin pujian sebagai singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Urapan-Mu turun ke atas kami, dan urapan-Mu turun kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan, yang susah boleh dihiburkan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau ada bersama kami ya Bapa. Mari ya Tuhan, kiranya Kau boleh lawat kami, dan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Dia. Selalu bersyukur
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami percaya Kau ada bersama-sama kami. Dan kami percaya Kau akan memulihkan kami. Saat ini kami akan bersorak, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Oh haleluya.
besar, Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Shalom, Jemaat GSDA Prata Bandung yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap jawaban saudara luar biasa dahsyat. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang hidup bijaksana pada hari-hari yang jahat. Istilah hari-hari yang jahat, saya ambil istilah dari dalam Alkitab. Mungkin dunia tidak mengenal istilah hari-hari yang jahat, tapi di Alkitab disebut ada kata hari-hari yang jahat. Mari saya mengajak saudara membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Yang berbunyi demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa pergunakan waktu yang ada, karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, dalam judul perikop yang ditentukan LAI di ayat-ayat yang kita baca, bagian ini termasuk dalam nasihat hidup sebagai anak-anak terang, yang adalah kelanjutan dari judul perikop sebelumnya, yaitu manusia baru, ya. Nah, ini berarti ayat ini berbicara bagaimana Allah memilih orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus supaya kita ini hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya. Kalau saudara baca di pasal 1 ayat 1 dan 4,
dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Di ayat 4 dikatakan, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah rancangan Allah terhadap kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya kita harus mengerti rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang ciptaannya. Dia ingin setiap kita hidup kudus, hidup tidak bercacat di hadapannya, ya. Nah, Paulus menghendaki adanya, artinya Paulus menghendaki adanya pembaruan diri di dalam setiap orang yang percaya. Di setiap kehidupan orang-orang yang kudus dan yang tak bercacat. Ya, jangan sampai kita mengotori kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang sudah dikuduskan dan tidak bercacat. Dan Tuhan ingin juga ketika kita jumpa muka dengan muka, kita di dalam keadaan kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak hanya berubah statusnya, ya, atau berubah keagamaannya dari agama sebelumnya ke agama Kristen, tetapi yang berubah juga karakternya, yaitu karakter seperti orang hidup kudus dan seperti orang yang tidak bercacat di hadapannya, ya. Nah, kita mau pelajari beberapa hal dari ayat-ayat yang tadi kita baca di Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya. Perhatikan kata seksama itu artinya apa, ya? Dipikirkan dengan cermat. Karena itu perhatikanlah dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Berarti kalau ada kata-kata yang disuruh perhatikan dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, artinya kalimat itu penting. Artinya kalimat itu harus kita dengar dan kita perhatikan, bahkan kita harus melakukannya, ya. Nah, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama apa? Bagaimana kamu hidup, ya. Siapa yang hidup? Ya, orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus memperhatikan hidup dengan sesama, dengan cermat, dengan dipikirkan baik-baik. Nah, saudara, kita lebih sering memperhatikan hidup orang lain daripada hidup sendiri. Kita lebih memperhatikan kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri atau kekudusan diri sendiri. Kita seringkali memperhatikan rumah tangga orang lain, harta orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, daripada kesalahan sendiri atau kekurangan diri sendiri. Jangan jadi orang yang munafik, hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, ya. Mari perhatikan diri kita sendiri lebih baik. Itu sebabnya dikatakan perhatikanlah, ya, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi yang diminta perhatikan hidup kita, bukan perhatikan hidup orang lain. Nah, celakanya banyak orang Kristen, orang percaya tidak memperhatikan diri sendiri, memperhatikan tetangganya, memperhatikan orang di sekitarnya. Bahkan yang diperhatikan bukan yang baik, yang diperhatikan kekurangannya, kesalahannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita menghakimi, kita mencemooh, dan lain sebagainya. Ya. Nah, artinya kalau itu kita lakukan, kita hidup seperti orang-orang munafik, apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 3, "Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Nah, Tuhan tidak mau kita hanya memperhatikan hal-hal yang besar di kehidupan orang lain, sementara hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita tidak pernah perhatian. Artinya kita tidak memperhatikan hidup kita dengan seksama, ya. Alkitab mengajarkan kita untuk memperhatikan hidup dengan seksama. Artinya apa? Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbuat. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya.
Filipi 4 ayat 5-9 mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman. Ya, kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang. Jangan cuma kejelekannya yang diketahui, jangan cuma kekurangannya yang diketahui oleh orang. Tapi kebaikan kita sebagai orang kudus dan yang tidak bercacat harus diketahui oleh banyak orang. Itu yang Tuhan kehendaki, agar hidup kita menjadi berkat di hari-hari yang jahat ini. Di hari di mana Tuhan sudah dekat. Di hari akhir zaman ini, ya. Tuhan ingin kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan hanya diketahui oleh keluarga kita, hanya 1 orang, 2 orang. Bukan hanya diketahui oleh yang dekat-dekat, tetapi oleh semua orang yang melihat kita. Artinya bahwa kita memiliki kebaikan hati. Ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak mengucap syukur, sampaikan keinginanmu kepada Allah. Jangan khawatir. Sebagai orang yang percaya harusnya tidak identik lagi dengan khawatir. Khawatir boleh, tetapi jangan khawatir berkepanjangan. Kemudian ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Hati kita dan pikiran kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan itu melampaui akal. Artinya damai sejahtera Allah melampaui keterbatasan pikiran dan hati kita. Di mana hati kita tidak mampu untuk berpikir sesuatu yang maksimal, tetapi damai sejahtera Allah memampukan kita untuk kita hati kita terpelihara, pikiran kita terpelihara di dalam Yesus, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dan lain sebagainya. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita diberi kemampuan ketika damai sejahtera Allah ada di dalam kita. Kita mampu memikirkan hal yang suci, hal yang manis, hal yang mulia, hal yang sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji, kita mampu memikirkannya. Karena damai sejahtera Allah sudah melampaui akal dan hati kita. Ya. Itu sebabnya saudara, mari kita kembali lagi kepada Tuhan untuk kita hidup kudus, untuk kita tidak bercacat di hadapannya. Ya. Jangan mungkin saudara berkata, wah tidak mungkin di zaman sekarang hidup kudus, tidak mungkin di zaman sekarang hidupnya. Kata siapa? Firman Allah adalah iya dan amin. Firman Allah tidak terbantahkan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan dan kita intim dengannya, dan Tuhan memampukan kita, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang di luar keterbatasan kita. Ya. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ketika kita disertai Tuhan, kita bisa melakukannya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apa yang kita pelajari, yang kita terima, mari. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hanya kita dengar saja, hanya kita mengaminkan, kita berkata hebat dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi kita tidak menikmati, kita hanya sebagai penonton. Mari kita menjadi orang-orang pelaku, bukan sebagai penonton. Pelaku yang menikmati kebaikan Tuhan, yang menikmati damai sejahtera Tuhan, yang menikmati kekudusan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kedekatan, keintiman, sehingga kita mengatakan dengan mulut kita, ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur karena kasih karuniamu, damai sejahteramu melampaui pikiran dan hati kami. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Artinya, perhatikan hidupmu dengan cermat, supaya engkau tidak mudah jatuh ke dalam dosa, supaya engkau tidak tertarik oleh dunia yang semakin jahat ini. Ya. Yang kedua adalah punya kerelaan hati untuk dibentuk. Ya. Ayat 15b,
Efesus 5 ayat 15b, janganlah seperti apa tadi? Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, orang bebal adalah orang yang tidak mau berubah. Orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Nah, kalau kita jatuh pada kesalahan yang sama, kita tidak mau berubah, kita tahu itu salah, itu tidak benar, tetapi kita lakukan terus-menerus, itu yang dikatakan kita orang bebal. Dan binatang yang melakukan kesalahan berulang-ulang adalah keledai. Dia hari ini jatuh di lubang A, besok jatuh di lubang A, besoknya jatuh lagi di lubang A. Ya. Nah, ini yang dikatakan orang bebal, tidak mau berubah. Orang bebal bukan berarti orang bodoh. Banyak orang yang punya titel, punya jabatan, punya kedudukan, tetapi tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, itu artinya bebal. Ya. Sementara orang walaupun bodoh, ya, pas-pasan, sederhana, ya, pendidikannya tidak tinggi, tapi kalau dia menurut kepada firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia adalah orang yang arif di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak melihat siapa kamu, apakah kamu orang kaya, orang pintar, orang berkedudukan, orang berkuasa. Ya, Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan lihat, apakah engkau mudah diajar, mudah dibentuk, ya. Ketika engkau tidak bisa dibentuk, engkau adalah orang yang bebal, ya. Saudara, di zaman Musa, Firaun sampai 10 kali kena tulah Tuhan, ya. Jawabannya kenapa Firaun sampai 10 kali ditulahi oleh Tuhan? Karena dia bebal, keras kepala, ya. Dia udah tahu tulah yang pertama itu sangat menderita, sangat menyakit. Setelah tulah itu tidak ada, dia berontak lagi dan lain sebagainya. Ya, sampai tulah yang ke-10, ya. Nah, sama halnya di bangsa kita juga banyak orang-orang bebal, ya. Yang sering kita lihat di TV, orang-orang pintar, orang-orang terkenal. Mereka adalah orang bebal walaupun mereka punya pendidikan tinggi, mereka terkenal, ya, mereka ya berkuasa, tapi mereka orang yang bebal. Karena yang dikejar adalah bukan kebenaran, tetapi yang dikejar adalah kepentingan diri sendiri. Mereka korupsi, mereka memperkaya diri, mereka tidak tahu malu dan lain sebagainya. Saling sikut satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mau disebut orang arif, kita mau dibentuk dan mudah dibentuk. Ya, kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau menerima, hati yang mau mengalah. Ya. Tidak mempertahankan sesuatu yang salah. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, firman ini tujuannya adalah buat kita adalah supaya kita mau diajar. Dan firman Tuhan ini adalah menyatakan kesalahan kita, dan kita mau terima ketika kita dinyatakan salah. Daud menerima ketika Nabi Nathan menyatakan kesalahannya. Dia melanggar dan berdosa di hadapan Tuhan. Dia mau dibentuk. Tetapi banyak orang susah dibentuk ketika dinyatakan kesalahannya, dia membela diri. Ya. Dia melawan, dia memberontak. Dia tidak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berguna, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan, ya, kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, saudara, orang yang arif, orang yang mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, orang yang mau dituntun, orang yang mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi jangan seperti orang bebal, susah dibentuk. Nah, sebagai orang percaya kita yakin kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang mampu membentuk hidup kita untuk menuju kepada kekudusan dan untuk kita menjadi orang-orang yang tidak bercacat di hadapannya. Nah, istilah bebal dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya atau bodoh, ya. Sedangkan arif artinya bijaksana, cerdik, paham dan mudah dimengerti. Nah, kita tahu orang-orang Israel, orang-orang yang pintar, umat kesayangan Tuhan, biji mata Allah. Tetapi kenapa dia dibilang bebal? Karena
berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Pemberontakan, ya, berzina kepada Allah-Allah lain. Tidak mau mudah berpaling dari Tuhan, ya, sehingga Tuhan seringkali murka, Tuhan marah. Dan Tuhan ini juga bisa marah kepada kita ketika kita tidak mau tunduk kepada kebenaran. Kita susah dibentuk, kita sulit untuk diajar, sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian di Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan ada di mana-mana, ya, ada di sekitar kita. Bahkan di dalam gereja ada orang jahat. Banyak di gereja diserang teroris, gereja dirampok, di dalam gereja ada perpecahan, ada pelecehan seksual, di dalam gereja ada pertikaian, di dalam gereja ada mementingkan diri sendiri, di dalam gereja ada berebut jabatan dan sebagainya, ya. Nah saudara, kejahatan ada di sekitar kita. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah kita harus cermat, kita harus berpikir secara seksama, artinya dengan cermat mewaspadai diri kita supaya tidak terkontaminasi dengan kejahatan yang ada di sekitar kita, ya. Kejahatan jangan dilawan kejahatan. Kalau kita menjadi orang bijak, lawan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang dimaksud hari-hari jahat adalah mengacu kepada hari-hari tipu muslihat iblis. Sangat kuat dan mudah mempengaruhi segala aspek kehidupan yang ada di dalam dunia ini, ya. Ketika saudara tidak cermat, saudara tidak berpikir dengan bijak, saudara akan terbawa oleh tipu muslihat iblis. Karena hari-hari jahat, artinya hari-hari ini dipenuhi dengan kejahatan, ya. Susah nyari orang yang baik, ya. Yang kelihatannya baik tahu-tahu nipu. Bahkan yang orang banyak, oh orang gereja orang baik, ternyata nipu, utang nggak bayar, pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa nggak punya utang dan lain sebagainya, ya. Ini yang terjadi. Kejahatan telah merasuk ke orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang percaya yang tidak kudus dan tidak taat kepada Tuhan, ya. Jadi pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sia-siakan waktu. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Gunakanlah kesempatan, ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Yang ketiga, harus bayar harga, ya. Yang ketiga harus bayar harga. Ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, ya, kehendak Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, dan hidup bijaksana di hari-hari yang jahat ini atau di akhir zaman ini yang penuh dengan berbagai kegelapan, kita butuh Roh Kudus sebagai penolong untuk menuntun kita. Ayat 18 mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa kita disuruh penuh dengan Roh? Karena Roh berguna dalam segala sesuatu. Kita harus menyerahkan diri kita untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak mudah jatuh kalau kita membiarkan, menyerahkan diri kita, ya, merelakan untuk Roh Kudus yang memimpin segala aspek kehidupan kita. Pikiran dan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Kita dibawa oleh Roh Kudus. Kemana Roh Kudus memimpin kita? Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran, saudara-saudara. Roh Kudus tidak akan mencelakakan kita. Itu sebabnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Ayat ini mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sebelum dikatakan jangan mabuk oleh anggur, karena anggur membuat orang tidak sadar, membuat orang mabuk, membuat orang lupa segala-galanya, ya. Anggur gambaran dari kemabukan oleh dunia ini, kegelapan, orang yang mabuk gelap mata, orang yang mabuk tidak sadar. Tuhan bilang jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, karena Roh akan membawa kita ke dalam segala kebenaran. Ada amin. Mari saudara renungkan kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, di akhir zaman ini, manusia tidak semakin baik. Semua dikatakan
Di dalam Timotius tentang manusia-manusia akhir zaman, manusia semakin mementingkan diri sendiri, semakin egois, ya, tidak peduli, tidak ada kasih dan lain sebagainya, ya. Itu sebabnya saudara, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita menyerahkan diri kita untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita untuk kita hidup bijaksana di hari yang jahat ini, ya. Jadi nasihat yang ditekankan pada ayat 17, jangan kita bodoh, tetapi hendaklah mengerti kehendak Tuhan, ya. Dengan demikian hidup sebagai atau seperti orang arif yang dimaksud Paulus adalah secara spesifik atau secara khusus dalam arti kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Seorang anak yang mau mengerti seorang bapaknya, ayahnya, atau mamanya, dia harus dekat. Dia akan mengerti kehendak mama dan papanya. Tapi ketika dia jauh, dia tidak akan mengerti apa yang papa mamanya inginkan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus dekat. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Baca firman-Nya, berdoa, ya. Berdoa, minta kehendak Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, menjaga perkataan. Ya, menjaga perkataan. Seringkali percekcokan, perselisihan terjadi di dalam rumah tangga, di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam gereja, karena perkataan yang tidak bijaksana. Kita banyak dengar orang mencibir, mencemooh, mengolok-olok, mengumpat. Rasanya bangga, rasanya puas ketika kita mencaci maki, menghakimi orang lain, kita menggosipi orang lain yang jelek-jelek. Wah, rasanya kita puas, ya. Untuk bisa bijaksana, kita harus menjaga perkataan kita. Jangan merasa puas ketika kita melakukan perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan yang mengolok-olok, yang mengumpat, yang tidak enak didengar, ya. Nah, bagaimana dengan caranya kita hidup bijaksana? Kita harus sopan menyampaikan perkataan sebagai orang yang beriman. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan kita menjadi sama. Ketika orang dunia mengumpat, kita ikut-ikut mengumpat, ya. Ketika orang berkata yang tidak baik, kita ikut-ikut berkata. Di mana kita bedanya? Kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Menjaga perkataan. Nah, di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mengucap syukurlah, ayat 20, mengucap syukurlah senantiasa adalah juga tindakan yang lahir dari penjiwaan akan perbuatan besar yang dilakukan Allah, ya. Nah, di ayat 21 juga, nasihat rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus adalah juga penting sebagai awal mula dari seorang manusia baru atau anak-anak terang yang membangun hubungan dengan sesamanya, tidak hanya dengan Tuhan, ya, secara pribadi. Jadi, saudara, perkataan kita bukan perkataan-perkataan yang jelek, tetapi ada perkataan ucapan syukur. Ucapan syukur. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tindakan kita yang lahir dari penjiwaan. Sesuatu yang ketika kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan dengan mazmur, kidung, pujian, itu akan menyejukkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan menyenangkan hati sesama kita yang mendengarnya ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian-pujian yang kita jiwai, kita nyanyikan dengan merdu, ya. Nah, saudara, dalam surat Paulus ini, Paulus mengusulkan supaya kata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah disampaikan dengan bentuk mazmur, dengan bentuk ucapan syukur. Seperti kebiasaan ibadah orang Yahudi. Orang Yahudi menjadi satu keseharian, satu kebiasaan, ya, menyanyikan kidung-kidung pujian, ya. Bahkan orang Yahudi sholatnya 3 kali sehari, yang dikatakan dalam bahasa bahasa Ibrani, Allah itu Ehad, ya. Adonai, Allah itu Ehad.
Itu menjadi kebiasaan. Mari kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, untuk kita bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Biarlah tindakan itu lahir dari segenap hati yang dipenuhi Roh Kudus, bukan mabuk oleh anggur, bukan kemabukan, bukan sesuatu yang kita seringkali lupa atas kebaikan Tuhan. Ya, anggur berbicara tentang kemabukan, bicara tentang ketidaksadaran kita akan kasih anugerah Tuhan. Kita berbicara tentang kelupaan, ya, apa kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Mari saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita mudah mau dibentuk, ya. Kita mau pergunakan waktu yang ada. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak mungkin kita dapat mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Namun bukan berarti kehendak Tuhan sama sekali kita tidak bisa memahaminya, ya, walaupun tidak sempurna, tetapi kita bisa memahami. Apalagi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, ya. Hanya keintiman dengan Tuhan yang membuat kita semakin mengerti hari demi hari, dan kita diperbaharui dari hari ke hari sehingga kita mencapai kepada kesempurnaan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada ini, ya. Di dalam masa COVID-19 ini, saudara banyak di rumah. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, main game, nonton di depan TV, dan ya melakukan hal yang tidak mendatangkan faedah. Mari pakai baca firman, berdoa, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, untuk mengerti kehendak Tuhan, ya, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita biasakan untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Saya ambil waktu setiap pagi jam 5 berdoa kepada Tuhan, ya. Ambil waktu setiap pagi di mana saat masih sepi, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya mengucap syukur dan kepada Tuhan. Ya, itulah yang dapat disampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita lipat tangan kita di depan dada kita. Saya mau berdoa untuk saudara, supaya terus saudara memiliki iman yang kuat, selalu diteguhkan oleh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh dipahami, boleh dimengerti, karena kami percaya kami tidak mau disebut orang bebal, tapi kami mau disebut orang-orang arif, orang yang mudah mengerti dan mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang ke dalam segala kebenaran. Itu sebabnya Tuhan, ajar kepada kami, untuk kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami fokus terhadap tugas dan kewajiban kami, untuk kami memperhatikan hidup kami dengan seksama bagaimana kami harus hidup, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang sembarangan, menjadi anak-anak gampang, anak yang tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Tetapi kami mau menjadi anak-anak yang dewasa di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami tidak main-main lagi seperti anak-anak yang tidak tahu ada bahaya datang. Tetapi kami orang-orang yang cermat, orang-orang yang berpikir dengan bijak, berpikir dengan cerdas, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kami harus waspada dalam segala hal. Kami harus memperhatikan diri kami supaya tidak terkontaminasi dengan dunia yang gelap ini, dengan kejahatan yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, GSD Efrata, Pagarsi, Bandung Tuhan, supaya Tuhan terus senantiasa menyertai, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi kesembuhan, memberi kelegaan Tuhan bagi yang sedang mengalami pergumulan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membuka hati kita, pikiran kita, supaya Tuhan benar-benar masuk di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan masuk di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita yang sekolah. Tuhan terlibat
Biar Roh Kudusnya terus menyertai dimanapun kita berada. Kita selalu dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala orang-orang jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan tutup bungkus kita semua dengan kuasa-Nya dari tempat maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Ephrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ephrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSDA Ephrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSDA Ephrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSDA Ephrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.